Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Musdalifah dengan NIM 2381070100 kelas PGMI 5D. Di sini saya akan melisankan hasil jawaban UAS pada mata kuliah Pembelajaran Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Analisis kasus pembangunan TPA modern menggunakan pendekatan STES. Nah, pendekatan STES atau Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat digunakan untuk menganalisis rencana pembangunan TPA modern di Kabupaten X secara menyeluruh. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa suatu kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat teknis, tetapi melibatkan interaksi dan ketegangan antar berbagai aspek kehidupan. Contohnya yaitu hubungan sains dan teknologi. Nah, konfliknya dalam praktiknya, hasil penelitian ilmiah tidak selalu dapat langsung diterapkan dalam bentuk teknologi TPA. Kondisi lapangan seperti struktur tanah, aliran air tanah, dan keterbatasan anggaran seringkali membuat teknologi yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi sains. Selain itu, terhadap risiko bahwa teknologi diterapkan terlebih dahulu sementara kajian ilmiah belum dilakukan secara mendalam. Nah, sehingga meningkatkan potensi dampak negatif. Nah, contoh yang kedua yaitu hubungan lingkungan dan teknologi. Konfliknya yaitu teknologi TPA tetap memiliki resiko terhadap lingkungan apabila terjadi kegagalan sistem seperti kebocoran lindi atau gangguan pengolahan gas. Selain itu, karakteristik lingkungan setempat seperti jenis tanah dan kedalaman air tanah mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan teknologi yang diterapkan, sehingga memperbesar potensi pencemaran. Nah, terus sinerginya yaitu, namun jika dirancang dan dikelola dengan baik, teknologi TPA modern mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Penggunaan teknologi seperti lapisan pelindung, sistem drainase, dan pemantauan kualitas air dapat membantu menjaga kelestarian tanah, air, dan udara di sekitar lokasi TPA. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat dan lingkungan. Konfliknya yaitu keberadaan TPA berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat, terutama jika terjadi pencemaran air, tanah, dan udara. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada kesehatan warga setempat, mengancam lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Nah, lalu sinerginya yaitu di sisi lain masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Penolakan warga terhadap pembangunan TPA menunjukkan adanya kesadaran lingkungan. Dengan pelibatan aktif, masyarakat dapat menjadi pengawas kondisi lingkungan sehingga keberlanjutan lingkungan lebih terjamin. Nah, contoh yang keempat yaitu hubungan masyarakat dan teknologi. Nah, konfliknya yaitu penolakan masyarakat sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja teknologi TPA modern. Pengalaman buruk dengan TPA konvensional menimbulkan ketakutan bahwa teknologi baru tetap akan menimbulkan bau, penyakit, dan pencemaran. Nah, lalu sinerginya yaitu apabila masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan, teknologi justru dapat memberikan manfaat sosial seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah. Nah, keterlibatan ini juga meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi yang digunakan. Jawaban yang kedua yaitu analisis perbedaan pendekatan pembelajaran teknologi tepat guna di MI. Nah, pembelajaran teknologi tepat guna di MI tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, ranah afektif, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam konteks sains, teknologi, masyarakat atau STM. Perbedaan pendekatan yang digunakan guru akan mempengaruhi capaian tersebut. Nah, ranah afektifnya sikap
kepedulian dan keterlibatannya yaitu pada tugas poster biodigester guru A, yaitu ranah afektif berkembang terutama pada level memahami dan menghargai konsep. Siswa belajar bahwa biodigester bermanfaat, ramah lingkungan, dan relevan dengan isu energi, tetapi keterlibatan emosional dan rasa memiliki terhadap solusi biasanya masih bersifat kognitif verbal, sekedar tahu dan setuju. Nah, pada proyek penyaring air sederhana guru B yaitu siswa terlibat langsung dengan masalah nyata. Air kotor vs air bersih, mengalami kesulitan, mencoba, gagal, dan memperbaiki. Sehingga sikap peduli terhadap lingkungan, tanggung jawab, kerjasama, dan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah jauh lebih terasa. Nah, selanjutnya ada kreativitas dari reproduksi ke produk nyata. Nah, pada membuat poster biodigester cenderung menekankan kreativitas simbolik dan estetis, memilih gambar, warna, slogan, dan menyusun informasi sehingga lebih dekat pada kreativitas dalam komunikasi sains, bukan dalam merancang teknologi itu sendiri. Merancang dan membuat prototipe penyaring air memaksa siswa berkreasi pada level ide desain, uji coba, memilih bahan, menyusun urutan lapisan, memprediksi hasil, merevisi desain, sehingga kreativitasnya menyentuh aspek berpikir divergen, pemecahan masalah, dan inovasi teknologi sederhana. Esensi kreativitas dalam sains teknologi masyarakat. Nah, jadi esensi kreativitas dalam sains teknologi masyarakat bukan sekedar memahami atau mempromosikan teknologi, tetapi satu, mengidentifikasi masalah nyata di lingkungan, misalnya air keruh di sekitar rumah atau sekolah. Yang kedua, merancang dan menguji solusi teknologi sederhana yang bisa dipakai masyarakat. Nah, jadi dari kriteria ini, pendekatan guru B lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains teknologi masyarakat. Karena siswa satu, mengalami langsung proses ilmiah, mengamati, mencoba, mengevaluasi hasil. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan produk teknologi tepat guna yang potensial dipakai oleh keluarga atau masyarakat sekitar. Sementara itu, pendekatan guru A tetap bermanfaat tetapi lebih kuat sebagai awal pengenalan konsep dan kesadaran, bukan puncak pengembangan kreativitas teknologi dalam konteks kehidupan masyarakat. Nomor 3 yaitu evaluasi indikator pencapaian pembelajaran. Nah, indikator awalnya yaitu siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Nah, kelebihannya yaitu satu, indikator dirumuskan secara jelas dan mudah diukur karena menggunakan kata kerja operasional, yaitu menyebutkan. Yang kedua, yaitu sesuai dengan karakteristik siswa kelas 5 untuk pengenalan awal konsep teknologi tepat guna. Yang ketiga, yaitu relevan dengan materi pemanfaatan sumber daya air. Nah, selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu yang pertama, indikator masih berada pada tingkat kognitif rendah C1 atau mengingat sehingga belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua yaitu belum mencerminkan pendekatan STES secara integratif karena hanya menekankan aspek teknologi. Yang ketiga yaitu tidak mengaitkan pembelajaran dengan permasalahan nyata di lingkungan dan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu belum mendorong keterlibatan aktif dan sikap peduli siswa terhadap lingkungan. Selanjutnya ada rancangan indikator pembelajaran baru berbasis host dan STES. Pada indikator hasil perbaikan yaitu siswa mampu menganalisis permasalahan pemanfaatan sumber daya air di lingkungan sekitar serta merancang solusi teknologi tepat guna sederhana yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terus level kognitifnya yaitu C4 sampai C6. Host menganalisis dan merancang. Lalu integrasi ranah STES dalam indikator baru. Indikator tersebut mengintegrasikan 4 ranah STES yaitu yang pertama yaitu sains, yaitu pemahaman konsep air bersih,
dan proses penyaringan air. Yang kedua yaitu teknologi, perancangan teknologi tepat guna sederhana. Yang ketiga yaitu lingkungan, yaitu pertimbangan dampak terhadap kelestarian sumber daya air. Yang keempat yaitu masyarakat, pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Nah, lalu rancangan kegiatan pembelajaran yang mendukung indikator. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu guru menyajikan permasalahan nyata tentang keterbatasan air bersih di lingkungan sekitar dan mengajak siswa berdiskusi mengenai dampaknya. Yaitu yang pertama ada integrasi lingkungan dan masyarakat. Kegiatan intinya yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk satu menganalisis penyebab dan dampak permasalahan air. Yang kedua yaitu merancang teknologi tepat guna sederhana, misalnya penyaring air dari botol bekas berdasarkan konsep sains. Yang ketiga yaitu menjelaskan cara kerja alat dan manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, lalu yaitu integrasi sains, teknologi, dan lingkungan, yaitu kegiatan penutupnya yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil rancangan dan melakukan refleksi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Terus integrasi teknologi dan masyarakat. Kesimpulannya yaitu indikator awal memiliki kejelasan dan mudah diukur, tetapi belum mendukung pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan belum mencerminkan pendekatan STES. Indikator hasil perbaikan lebih sesuai dengan semangat pembelajaran IPAS karena mengintegrasikan sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat secara utuh, serta mendorong siswa berpikir kritis dan solutif. Jawaban nomor 4 yaitu evaluasi argumentasi tentang penerapan pendekatan STES di MI atau SD. Nah, pendekatan STES menekankan keterkaitan antara konsep ilmiah dengan konteks lingkungan dan kehidupan sosial. Sebagian praktisi pendidikan berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu kompleks untuk diterapkan di MI atau SD. Nah, evaluasi berikut menyajikan dua sisi argumentasi tersebut secara imbang. Nah, sisi yang mendukung pendekatan STES dianggap terlalu kompleks, yaitu yang pertama, tuntutan lintas disiplin. Jadi, STES menuntut guru mengintegrasikan sains, lingkungan, teknologi, dan aspek sosial secara bersamaan yang memerlukan penguasaan materi dan keterampilan pedagogis yang belum tentu dimiliki semua guru di MI atau SD. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan waktu pembelajaran. Jadi, alokasi waktu yang terbatas di MI atau SD menyulitkan pelaksanaan pembelajaran STES yang melibatkan kegiatan proyek lintas aspek. Nah, yang ketiga yaitu kesiapan kognitif siswa. Jadi, siswa MI atau SD yang masih berada pada tahap operasional konkret dinilai belum siap untuk menganalisis keterkaitan abstrak antar unsur STES. Nah, selanjutnya sisi yang menolak pendekatan STES tetap relevan di MI atau SD yaitu yang pertama, sesuai dengan karakter belajar anak MI atau SD. Jadi, siswa MI atau SD belajar paling efektif melalui pengalaman nyata di lingkungan terdekat seperti air, sampah, dan kebersihan. Pendekatan STES berangkat dari masalah kontekstual tersebut sehingga selaras dengan pola pikir konkret dan tematik anak. Nah, yang kedua yaitu mendukung pembelajaran tematik dan bermakna. Jadi, kurikulum MI atau SD menekankan keterpaduan antar muatan dan pembelajaran berbasis masalah nyata. STES mendukung hal ini karena siswa tidak hanya mempelajari konsep IPA, tetapi juga memahami dampaknya bagaimana lingkungan dan masyarakat, serta mengenal solusi teknologi sederhana. Nah, lalu yang ketiga yaitu tingkat keterpaduan dapat disesuaikan. Jadi, pendekatan STES pada MI atau SD tidak menuntut integrasi keempat ranah secara mendalam. Guru dapat menyederhanakan pada 2 atau 3 ranah dengan bahasa dan kegiatan konkret, sehingga kompleksitasnya dapat disesuaikan dengan usia
dan kemampuan siswa. Nah, selanjutnya, pertimbangan judgement stage layak diterapkan dengan penyederhanaan bertahap secara prinsip. Pendekatan stage sangat memungkinkan diterapkan di MI atau SD asalkan 1. Kompleksitas konten diturunkan ke level konkret. Yang kedua, keterpaduan keempat ranah diatur bertahap, tidak harus sama kuat di semua unsur. Yang ketiga yaitu guru dibekali contoh aktivitas sederhana yang dekat dengan kehidupan anak. Nah, dengan kata lain, masalah bukan pada stage-nya, tetapi pada desain implementasinya. Pendekatan ini justru penting sejak dini agar anak terbiasa melihat sains tidak terlepas dari dampak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada strategi penyederhanaan yang tetap mempertahankan esensi STENS, yaitu yang pertama, 1. Fokus pada masalah konkret di sekitar siswa, contohnya membahas air bersih di rumah atau sekolah. Terus sainsnya air bersih dan kotor, lalu teknologinya saringan sederhana, lalu lingkungannya kebersihan sumber air, dan masyarakatnya yaitu manfaat air bersih bagi warga. Nah, lalu yang kedua yaitu mengintegrasikan minimal 2-3 unsur STES. Guru tidak harus mengintegrasikan semua unsur secara mendalam dalam satu kegiatan. Yang ketiga yaitu menggunakan metode belajar aktif sederhana, diskusi kelompok kecil, pengamatan lingkungan, dan proyek sederhana. Yang keempat yaitu bahasa dan konsep disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Konsep abstrak dijelaskan melalui benda konkret, gambar, dan pengalaman langsung. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis cerita dan pengalaman menggunakan cerita kontekstual tentang kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan hubungan STENS. Nomor 5 yaitu modul aja berbasis proyek STENS. Judul proyeknya yaitu Sekolah Bebas Sampah Plastik dari Masalah Menuju Kreasi. Yang pertama yaitu ada identitas modul, satuan pendidikan yaitu di MI atau SD. Mata pelajarannya IPAS, kelas atau fase kelas 5 fase C dengan tema pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. Nah, mode pembelajarannya yaitu Project Based Learning atau PJBL berbasis STENS. Nah, terus alokasi waktunya 4-5 pertemuan. Nah, terus yang kedua yaitu ada latar belakang masalah kontekstual. Nah, jadi di lingkungan sekolah mitra, banyak siswa membeli jajanan dengan kemasan plastik sekali pakai. Akibatnya, sampah plastik menumpuk di halaman sekolah dan mencemari lingkungan. Masalah ini menjadi konteks nyata untuk mengintegrasikan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis dan dampak sampah plastik terhadap lingkungan sekolah, lalu menjelaskan hubungan antara kebiasaan masyarakat sekolah dan masalah sampah plastik. Nah, lalu yang ketiga merancang dan membuat produk kreatif dari sampah plastik sebagai solusi sederhana. Nah, lalu yang keempat yaitu menunjukkan sikap peduli lingkungan dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya ada integrasi pendekatan STENS, ranah STENS implementasi dalam proyek, yaitu yang pertama ada sains, yaitu mengenal sifat plastik, dampaknya terhadap tanah dan makhluk hidup. Lalu yang kedua ada lingkungan, jadi mengamati kondisi sampah plastik di sekolah. Lalu yang ketiga ada teknologi, jadi mengelola sampah plastik menjadi produk sederhana, misalnya pot, tempat pensil, atau eco-brick. Yang selanjutnya yaitu masyarakat, jadi mengubah kebiasaan jajan dan membangun budaya peduli lingkungan di sekolah. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran sintaks proyek. Yang pertama ada tahap 1 orientasi masalah. Nah, kegiatan gurunya yaitu menampilkan ke foto atau video kondisi sampah plastik di sekolah. Lalu mengajukan pertanyaan pemantik, misalnya mengapa sampah plastik di sekolah semakin banyak. Nah, kegiatan siswanya yaitu mengamati lingkungan sekolah, terus menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman sehari-hari.
Nah, lalu tahap keduanya yaitu eksplorasi dan pengumpulan data. Kegiatan siswanya yaitu mengelompokkan jenis sampah plastik hasil pengamatan. Nah, lalu mendiskusikan dampak plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang C yaitu tahap 3 yaitu perancangan solusi atau kreasi. Kegiatan siswanya yaitu merancang produk dari sampah plastik, misalnya menjadi pot, tanaman, atau hiasan kelas, atau tempat alat tulis. Nah, terus menentukan alat, bahan, dan langkah pembuatan. Nah, tahap 4-nya yaitu pembuatan dan implementasi produk. Kegiatan siswanya yaitu membuat produk secara berkelompok, lalu menempatkan hasil karya di lingkungan sekolah. Nah, terus tahap 5-nya yaitu presentasi dan refleksi. Kegiatan siswanya yaitu yang pertama mempresentasikan hasil karya dan manfaatnya bagi sekolah. Nah, lalu refleksi. Refleksinya bagaimana kebiasaan kita mempengaruhi lingkungan sekolah. Nah, terus yang keenam yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian sikapnya yaitu kepedulian terhadap lingkungan, terus kerjasama dan tanggung jawab. Yang B yaitu penilaian pengetahuan. Contohnya pemahaman dampak sampah plastik atau hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan. Lalu penilaian keterampilan yaitu contohnya kreativitas produk daur ulang atau kemampuan mempresentasikan solusi. Nah, yang ketujuh yaitu produk akhir proyek. Nah, yang pertama ada karya daur ulang dari sampah plastik, terus poster ajakan misalnya sekolah bebas sampah plastik. Lalu komitmen kelas untuk mengurangi plastik sekali pakai. Nah, yang kedelapan yaitu kesimpulan dari model pembelajaran ini. Nah, model pembelajaran proyek ini yaitu kan sekolah bebas sampah plastik dari masalah menuju kreasi yang mencerminkan penerapan pendekatan STEM secara utuh. Siswa tidak hanya memahami konsep sains, tetapi juga mengaitkannya dengan lingkungan, teknologi, sederhana, dan peran masyarakat sekolah. Jadi pembelajaran menjadi bermakna, kontekstual, dan mendorong kreativitas serta kepedulian lingkungan sejak dini.